pada pelaksanaan intrakurikuler, guru-guru dalam kurikulum Merdeka jamnya dikurangi 1. Tentu saja dalam pelaksanaannya pasti banyak kendala karena memang kurikulum Merdeka ini benar-benar baru, apalagi sekolah kami bukan termasuk sekolah penggerak. Anak-anak kami mempunyai perubahan mindset. Bagaimana cara pandang mereka terhadap sesuatu itu berubah. Mencemari udara, lingkungan, dan aromanya yang kalian tahu kalau kalian lewat di depan sana ada pembuangan sampah, pasti kalian terganggu. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and I have it right in your side. You would never see me coming. Don't die if you Ada apa lagi? Benang, Benang. Kemudian lem tembak, lem tembak. Alat-alatnya ada apa? gunting, Cutter, ada lilin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Nur Hasim, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum di SMP Negeri 2 Selong. Di akhir-akhir ini banyak para pengelola sekolah, terutama Wakasek Kurikulum, karena dia yang bertanggung jawab bagaimana mengatur penjadwalan kurikulum Merdeka, terutama di proyek P5 ini. Banyak rekan-rekan wakil kepala sekolah kurikulum ya, dia yang bertanggung jawab pelaksanaan P5 ini yang agak kebingungan bagaimana cara mengatur penjadwalan sebenarnya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar bagaimana definisi kurikulum, bagaimana definisi proyek dan sebagainya. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja bagaimana implementasi atau pelaksanaan proyek P5 ini di sekolah saya. Mungkin bisa menjadi gambaran atau panduan yang sederhana untuk teman-teman. Kita tahu ya, di dalam struktur kurikulum SMP ini P5 itu mendapat jatah 36 jam per tahun untuk satu mapelnya. Sehingga kalau 10 mapel dia terjadi adalah 360 jam. Banyak teman-teman kebingungan, misalkan di seni budaya ya. Ada teman guru bertanya, saya kok dapat 2 jam, padahal di sekolah lain kok 3 jam. Perbedaan itu mungkin karena pelaksanaan P5 yang berbeda. Pelaksanaan P5 bisa dilaksanakan secara blok, bisa dilaksanakan secara reguler. Untuk di sekolahan saya di SMP Negeri 2 Selong ini, pelaksanaan P5 kita langsungkan secara reguler, yaitu mingguan atau harian. Dalam 1 minggu itu kita gunakan 1 hari penuh untuk pelaksanaan P5, jadi dari jam pertama sampai jam ke-7. Untuk melaksanakan proyek ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama kita membuat tim pengembang sekolah kurikulum Merdeka, di mana kita memanggil atau membuat forum kepala sekolah, saya sendiri wakil kepala sekolah, kemudian guru, juga staf TU karena di sana ada bendahara yang kita butuhkan untuk mungkin ada pembiayaan tambahan, kemudian komite sekolah, karena kita mengharapkan peran komite ini di dunia usaha mungkin sangat membantu dalam pelaksanaan proyek-proyek P5 nanti. Setelah tim kurikulum Merdeka ini terbentuk, merekalah yang akan merencanakan bagaimana membentuk modul proyeknya. Secara umum modul proyek sama dengan modul pembelajaran, cuman ada beberapa perbedaan. Kalau di intrakurikuler kita basisnya kan capaian pembelajaran. Kalau di P5 basisnya ke tema.
Bagaimana cara memilih tema dan bagaimana selanjutnya itu dikerjakan oleh tim kurikulum itu sendiri. Di dalam pertemuan tim itu mereka mengidentifikasi guru-guru yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran berbasis proyek, sehingga memudahkan pelaksanaan atau perencanaan maupun pelaksanaan P5 selanjutnya. Fokus dari pelaksanaan P5 ini berada di koordinator. Di dalam Dapodik, koordinator itu diakui 3 kelas ya, 3 kelas maksimal. Nah, di sekolahan saya ada 4 kelas yang harus melaksanakan P5. Oleh sebab itu kita pilih 2 orang untuk menjadi koordinator. Dengan dibantu nanti fasilitatornya ada 4 orang. Karena ada 4 kelas. Disinilah langkah terpenting guru sebagai koordinator atau fasilitator. Yang pertama-tama dia harus menyusun komponen modul proyek. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini dia harus mengaitkan dengan 6 dimensi itu. Setelah mengaitkan dengan 6 dimensi itu kita membuat elemen atau sub-elemen, kemudian ke target, baru menyusun aktivitasnya. Setelah komponen modul proyek ini terbentuk, barulah modul ini kita serahkan kepada fasilitator. Karena fasilitator itulah yang akan menjalankan atau mengajarkan di kelas. Sejauh ini anak-anak dalam melaksanakan P5 itu bagus sekali, terlihat pada perubahan sikap. Misalkan melihat sampah, dia langsung memungut, langsung memasukkan ke tempat yang sudah disediakan, karena nanti ada proyek-proyek yang seperti itu. Yang saya inginkan kegiatan dia juga di lain tempat, mungkin di rumah atau di jalan atau di lingkungan yang lain, dia peka terhadap sampah atau barang-barang yang berserakan di jalanan ini. Kedepannya mungkin pihak sekolah akan bersinergi bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, karena mereka lah yang punya pengolahan limbah yang secara profesional. Jadi saya inginnya anak-anak berkunjung juga ke sana. Jadi bagaimana mengolah sampah menjadi dari barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna. Apa yang kami inginkan dengan proyek Profil Pelajar Pancasila adalah bahwa anak-anak kami mempunyai perubahan mindset. Bagaimana cara pandang mereka terhadap sesuatu itu berubah. Misalnya ketika cara pandang mereka terhadap sampah. Dengan dia belajar tema gaya hidup berkelanjutan, kami berharap bahwa anak-anak kami punya pengetahuan bagaimana mereka menjaga bumi ini. Ikut berpartisipasi dalam mensukseskan zero waste yang menjadi poin penting bagi pelaksanaan visi misi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini hal yang sangat penting untuk anak-anak kami. Bagaimana mereka melihat sampah sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Mereka harus sadar bahwa kita harus mengurangi sampah plastik yang ada di bumi ini. Kita harus mulai mencari akal bagaimana caranya supaya yang sudah menjadi sampah itu bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga apa yang menjadi masalah bagi semua negara di dunia ini, sampah plastik itu bisa ditemukan problem solvingnya, ya, sehingga anak-anak kami mencari sendiri dan menemukan sendiri bagaimana yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya ketika anak-anak kami ini belajar gaya hidup berkelanjutan ini, kemudian dia punya pikiran, oh banyak sekali sampah plastik di sekitar kita Bu Guru, saya bilang. Kemudian bagaimana kalau kita buat menjadi barang yang lain yang bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya apa misalnya? Saya bilang begitu. Oh, bagaimana kalau kita buat bunga Bu Guru? Oh, oke. Akhirnya mereka membuat bunga dari sampah-sampah plastik mereka temukan. Dan kemudian ternyata mereka bisa berkreasi dengan luar biasa. Bagus. Dan menariknya lagi, ada perubahan mindset yang sangat kelihatan. Misalnya, ketika mereka menemukan sampah, mereka memungutnya dan kemudian
berusaha untuk memilah sampah tersebut. Yang tadinya mereka cuek saja ketika melihat sampah, tapi sekarang setelah mereka belajar gaya hidup berkelanjutan, mereka mulai peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar mereka. Dan saya berharap hal ini tidak hanya terjadi di sekolah, mereka juga melakukannya di rumah dan di lingkungan sekitar mereka. Begitu juga dengan tema-tema lainnya. Harapan kami, apa yang mereka menjadi masalah di masyarakat itu bisa mereka tawarkan solusinya, tentunya sesuai dengan fase belajar mereka sendiri ya. Bagaimana anak SMP melihat permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di sekitar mereka dan berusaha menawarkan solusi dari masalah tersebut dengan gaya mereka, dengan kemampuan mereka, dengan usaha yang mereka miliki. Jadi kedepannya ada gerakan yang masif di antara anak-anak ini sehingga akan terbentuk bahwa apa yang menjadi tujuan bersama kita membentuk karakter yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa tertanam dengan baik di anak-anak kita dan menjadi hal yang tidak lagi berupa slogan, tidak lagi hanya di atas kertas, tapi kita lihat di keseharian tingkah laku anak-anak kita di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selong. Pertama kali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman guru tim pengembang kurikulum SMP Negeri 2 Selong yang berani memutuskan untuk IKM ini mengambil IKM yang kedua, Mandiri Berubah. Dengan konsekuensi kelas 7 melaksanakan kurikulum merdeka. Tentu saja dalam pelaksanaannya pasti banyak kendala karena memang kurikulum merdeka ini benar-benar baru, apalagi sekolah kami bukan termasuk sekolah penggerak. Dari penyempurnaan kurikulum merdeka ini yang paling kelihatan adalah yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Walaupun tema-tema sudah ditentukan oleh Kemendikbud, tapi tentu saja dalam pelaksanaannya karena ini hal baru, banyak hal-hal yang baru juga. Perlu inovasi dari Bapak Ibu Guru bagaimana untuk menerjemahkan tema-tema yang dituangkan ke dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Tentu saja ini perlu jam terbang. Untuk mengatasi itu ternyata terima kasih kembali ke guru-guru kita SMP Negeri 2 Selong mau belajar mandiri karena memang kita tidak difasilitasi seperti halnya dengan sekolah penggerak dan alhamdulillah kendala-kendala itu bisa terselesaikan dan kemudian alhamdulillah dalam perjalanannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan baik dan anak-anak sedikit demi sedikit mulai mengerti dan insya Allah mengimplementasikannya dalam kehidupan yang nyata. Berikutnya kita akan membuat daun dari kantong plastik berwarna hijau. P5 ini baik untuk kegiatan pembelajaran karena memang konteksnya sangat berhubungan dengan era sekarang ini. Dalam pembelajaran ini tetap dituntut untuk kita mengacu kepada 4C, communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity. Ini terdapat pada P5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan pelajaran P5 karena kami bisa berkolaborasi dengan teman dan bisa membuat karya-karya kreatif yang sangat bagus. Halo, nama saya Farhatun Khalida, siswi SMP Negeri 2 Selong kelas 7. Saya sangat senang belajar P5 karena saya bisa membantu bumi saya agar terhindar dari sampah. Dan proyek P5 sekarang dengan bertema gaya hidup berkelanjutan. Nah, saya senang belajar P5 juga karena saya bisa belajar dan sambil bermain bersama teman-teman dan guru-guru saya. Halo, saya Baik Laili Rahma. Saya sangat senang belajar P5 karena saya bisa bercanda dengan teman-teman, kolaborasi, dan berpikir bersama-sama untuk membuat karya-karya yang saya inginkan. Rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top.